Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan overview halal konsep, atau kita akan melihat bagaimana konsep halal secara garis besar, konsep halal secara umum, di mana pembahasan kita ini terkait dengan konsep halal dan haram. Lalu kita juga akan membahas lingkup daripada halal dan haram, lalu dampak halal serta daripada haram seperti apa. Di mana juga pembahasan kita tujuannya adalah teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari halal dan haram itu sendiri, lalu menjelaskan lingkup dari halal dan haram, dan juga menjelaskan dan melihat, menganalisis dari dampak halal dan haram. Lalu pertanyaan yang paling mendasar dari kehidupan kita adalah, apa sih arti halal bagi kita semua? Apakah halal ini adalah sebuah slogan semata atau menjadi gaya hidup kita, menjadi halal lifestyle kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa itu dari dasar halal dan haram. Halal atau hukum halal atau haram, kalau dilihat dari perbuatannya, adalah hukum setiap perbuatan itu tergantung pada dalil atau dasar hukumnya, di mana dalil syariah menunjukkan ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan juga ada haram. Lalu setelah itu ada mubah. Selain itu, bagaimana hukum halal dan haram atas benda? Nah, hukum halal dan haram atas benda ini adalah asal hukum setiap benda ini adalah dibolehkan, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Jadi setiap benda, setiap makanan dan apapun itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 168, di sana dikatakan, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di sana setiap manusia hendaknya makan makanan yang halal dan juga baik. Di sini ditekankan setiap umat manusia. Jadi bukan hanya muslim dan juga untuk umat non-muslim lainnya. Selain itu, di surat Al-Baqarah ayat 172, di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, di sini sudah dikhususkan untuk umat muslim saja. Kalau umat muslim tidak lagi dikatakan memakan makanan yang halal atau halalan, hanya kullu min thayyibati. Kullu min thayyibati maknanya adalah untuk muslim tidak lagi seharusnya dipertanyakan makanannya halal atau tidak. Tidak lagi umat muslim diperintahkan untuk melihat atau menganalisa makanan atau perbuatan dan lain sebagainya halal atau tidak. Karena untuk muslim, semua yang dimakan, semua yang perbuatan dan dilakukan itu sudah wajib untuk melakukan sesuatu yang halal. Tinggal melihat kebaikannya saja. Baik, kita akan melihat daripada konsep halal itu sendiri seperti apa. Di sana konsep halal akan berkaitan dengan haram, thayyib, dan juga najis. Karena konsep halal dan haram ini bukan hanya terletak pada makanan saja, tetapi pakaian yang digunakan, kendaraan yang digunakan, atau apapun yang kita gunakan, itu akan terkait semuanya dengan halal, haram, thayyib, dan najis ini. Nah, halal ini sendiri mempunyai makna sesuatu yang dibenarkan atau dibolehkan menurut syariah Islam. Lalu
kebalikannya dengan halal, haram ini sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariah Islam. Nah, di lain sisi ada juga najis, di mana pakaian yang kita gunakan itu tidak bisa kita gunakan untuk ibadah sholat dan lain sebagainya apabila terkena daripada najis ini, yaitu sesuatu yang kotor dan tidak dibolehkan ada saat melakukan sholat menurut ketentuan syariah Islam. Di lain sisi, apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, ini harus dilihat daripada thayyibnya, yaitu sesuatu yang baik, yang suci, bersih, sehat, dan juga lezat. Lalu, oleh karena itu, dari konsep halal ini tidak hanya dikenal untuk makanan saja. Konsep halal ini harus holistik, keseluruhan, karena Islam merupakan agama yang mengatur daripada orang mulai masuk WC sampai orang masuk ke dalam istana presiden. Semua mulai dari makan, mulai dari mau tidur sampai dengan bangun tidur, semuanya sudah diatur di dalam kaidah Islam. Makanya makanan, hiburan, travel, dan lain sebagainya ini harus dilihat dari sisi kehalalannya. Oleh karena itu, Islam sendiri dalam kaidah muamalah dikatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Semua pada dasarnya ini dibolehkan untuk dilakukan, untuk dimakan, untuk digunakan. Kecuali apa? Sampai hatta yadullu dalilan ala tahrimiha. Sampai ada kaidah ataupun ada dalil, ada hujah yang melarangnya. Oleh karena itu, di sini kalau kita lihat konsep haram bisa dilihat dari lizatihi dan ghairo lizatihi. Dilihat daripada haram pada zatnya dan juga haram pada selain zatnya. Di mana haram selain zatnya ini dilihat daripada prosesnya dan juga mempersiapkannya. Nah, haram li ghairihi ini bisa dilihat daripada disebabkan proses, di mana hewan yang disembelih oleh seseorang non-muslim dan tidak menyebut nama Allah atau atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan untuk disembah, dipersembahkan kepada selain Allah, ya, seperti sesajen, ya, dan lain sebagainya. Lalu bahan zat yang halal tersebut bisa tercampur dalam proses pemasakannya atau penyiapannya, itu tercampur dengan zat-zat yang diharamkan, maka ghulibatil haram, maka dijadikan hukumnya menjadi haram. Lalu yang terakhir adalah proses penyembelihan yang tidak benar, di mana Islam sangat sekali menjunjung etika, mulai dari bagaimana kita menyembelih hewan kurban kita dan lain sebagainya. Lalu haram karena perolehannya. Di sini ya seperti halnya perolehannya itu diharamkan, mencuri, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita lihat di sini ada indikator skor secara garis besar, ya. Di sini adalah skor negara-negara OKI yang melihat dari sisi ekonomi industri halalnya. Di sini Malaysia berada di urutan pertama, lalu disusul dengan Saudi Arabia, dan yang terakhir adalah Indonesia di urutan ketiga dan lain sebagainya. Baik, nah di sini kita lihat ada beberapa konsep daripada urutan mulai dari Muslim Travel, media rekreasi. Kalau dari Muslim Travel, di sini Turki yang menjadi urutan pertama, lalu UK, ada UAE, ada Tunisia, dan lain sebagainya. Lalu di media rekreasi ada Malaysia, Singapura, dan yang 10 terakhir adalah Turki. Lalu di fashion, ini Turki juga masih menduduki urutan pertama. Apabila atau kita melihat dari kita melihat dari Singapura, lalu dilihat dari Islamic Finance, itu ada di ranah Malaysia.
Adapun hikmah dalam menghindari makanan-makanan yang haram, di sini kita lihat ada apabila kita menghindari atau memakan makanan yang halal dan menghindari hal yang haram, maka itu merupakan suatu ibadah untuk kita. Di lain sisi, menjaga dari penolakan pada perbuatan ibadah dan doa, karena makanan-makanan yang halal itu sebagai penghalang untuk kita melakukan perbuatan ibadah dan juga di dalam doa-doa kita. Lalu di lain sisi juga hikmahnya adalah menjaga hati dan akal budi pekerti yang baik, dan di sisi lain ya selain itu adalah memengaruhi perkembangan keturunan kita, karena oleh karena itu banyak sekali anak-anak yang kiranya perbuatannya sudah di luar nalar. Itu harus dilihat dari apa yang dikonsumsi mulai dari mereka di dalam kandungan. Nah, oleh karena itu keseluruhannya ini adalah tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.